Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yulianto dan teman saya Muhammad Ervin Nugroho. Kami dari D3 Teknik Mesin Universitas Pandanaran. Kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai teknologi pembakaran dan pengendalian emisi. Pertama, pembakaran adalah reaksi kimia isotermik antara bahan bakar dan oksidan, umumnya udara, yang menjadi jantung dari sebagian besar proses produksi energi global, termasuk pembangkit listrik, transportasi, dan berbagai operasi industri. Namun, di balik manfaatnya yang tak terbantahkan, pembakaran juga merupakan penyumbang utama polutan udara berbahaya, seperti oksida nitrogen, oksida sulfur, karbon monoksida, materi partikulat, dan senyawa organik volatil. Selanjutnya, prinsip dasar pembakaran. Proses oksidasi bahan bakar menghasilkan panas dan produk gas. Dalam industri, pembakaran dilakukan untuk mengubah energi kimia dalam bahan bakar menjadi energi panas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Proses pembakaran yang efisien memerlukan perbandingan udara dan bahan bakar yang tepat agar seluruh bahan bakar dapat terbakar sempurna dan mengurangi pembentukan emisi berbahaya. Selanjutnya, jenis pembakaran berdasarkan rasio bahan bakar dan udara. Pertama, ada pembakaran kaya. Terjadi ketika terdapat kelebihan bahan bakar atau kekurangan oksigen. Hasilnya adalah pembakaran tidak sempurna, menghasilkan karbon monoksida, jelaga, dan senyawa organik volatil dalam jumlah yang lebih tinggi. Pembakaran kaya sering digunakan untuk menekan pembentukan nitrogen oksida, tetapi dengan konsekuensi peningkatan emisi polutan lainnya. Contoh pembakaran kaya, pertama ada mesin pembakaran internal, dan yang kedua ada afterburner pada pesawat jet. Selanjutnya, pembakaran kurus. Terjadi ketika terdapat kelebihan oksigen atau kekurangan bahan bakar. Pembakaran umumnya lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dan cenderung mengurangi emisi karbon monoksida dan senyawa organik volatil. Pembakaran kurus dapat menurunkan pembentukan nitrogen oksida termal karena suhu api yang lebih rendah. Namun, kelebihan oksigen yang terlalu banyak dapat menurunkan efisiensi pembakaran. Selanjutnya, jenis pembakaran berdasarkan metode atau sistem pembakarannya. Pertama, pembakaran dalam ruang bakar. Umumnya digunakan pada mesin pembakaran internal atau ICE dan turbin gas. Ruang bakar dirancang untuk pencampuran bahan bakar dan udara yang optimal serta pelepasan energi yang efisien. Selanjutnya, pembakaran fluidisasi atau FBC, yaitu bahan bakar dicampur dengan material inert dalam sebuah bed yang dihembuskan udara. FBC menawarkan pembakaran yang efisien pada suhu yang lebih rendah dan membantu mengurangi emisi oksida nitrogen. Selanjutnya, pembakaran di boiler dan tungku industri. Ini digunakan untuk menghasilkan uap atau panas untuk proses industri, misal pada tungku clean. Desainnya bervariasi, dari tungku grade sederhana hingga tungku pulverized coal yang kompleks. Selanjutnya, mekanisme pembakaran. Pertama, inisiasi, yaitu tahap awal di mana ikatan kimia dalam bahan bakar putus dan membentuk radikal bebas yang sangat reaktif. Misalnya, radikal hidrogen, radikal oksigen, dan radikal hidroksil. Ini biasanya memerlukan sumber energi awal, misalnya percikan api atau panas. Selanjutnya, propagasi, yaitu radikal bebas ini bereaksi dengan molekul bahan bakar dan oksidan lainnya, serta menghasilkan lebih banyak radikal baru. Ini adalah tahap di mana sebagian besar energi dilepaskan dan nyala api menyebar. Selanjutnya, terminasi, yaitu radikal bebas bergabung satu sama lain atau bereaksi dengan spesies stabil, mengakhiri reaksi berantai. Produk akhir pembakaran yang stabil seperti karbon dioksida dan H2O terbentuk. Selanjutnya, karakteristik emisi dari proses pembakaran. Pertama, oksida nitrogen atau NOx, yaitu kelompok gas reaktif yang terdiri dari nitrogen monoksida atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2.
Ini terbentuk melalui NOx termal, NOx pram, dan NOx bahan bakar. Selanjutnya, material partikulat, yaitu campuran partikel padat dan tetesan cairan yang tersuspensi di udara. Selanjutnya, ada oksida sulfur atau SOx, terutama sulfur dioksida atau SO2. Ini terbentuk dari oksidasi sulfur yang ada sebagai pengotor dalam bahan bakar. Penyebab utama hujan asam. Selanjutnya, karbon monoksida atau CO, yaitu gas tidak berwarna, tidak berbau, dan sangat beracun yang terbentuk akibat pembakaran tidak sempurna bahan bakar. Selanjutnya, senyawa organik volatil atau VOCs, yaitu hidrokarbon tak terbakar yang dapat berkontribusi pada pembentukan ozon troposfer dan kabut asap, serta dapat berdampak buruk pada kesehatan manusia. Selanjutnya, karbon dioksida atau CO2, yaitu produk utama dari pembakaran sempurna bahan bakar yang berbasis karbon dan berkontribusi terhadap perubahan iklim sebagai gas rumah kaca utama. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ervin Nugroho akan melanjutkan presentasi kelompok kami dengan Mas Ahmad Yulianto. Yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi emisi. Yang pertama, jenis bahan bakar dan komposisinya. Kandungan sulfur dalam bahan bakar sangat menentukan emisi SOx. Kandungan nitrogen bahan bakar mempengaruhi NOx bahan bakar. Perbandingan C/H dalam bahan bakar mempengaruhi kecenderungan pembentukan jelaga dan karbon dioksida. Yang kedua, suhu pembakaran. Suhu nyala api yang lebih tinggi secara dramatis meningkatkan pembentukan NOx termal. Namun, suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna dan meningkatkan emisi karbon dioksida dan VOCs. Yang ketiga, rasio udara bahan bakar. Rasio ini adalah pengendali utama efisiensi pembakaran dan komposisi gas buang. Rasio yang cenderung meningkatkan CO dan VOCs, sementara rasio kurus dapat menurunkan CO atau VOCs tetapi berpotensi meningkatkan NOx termal. Yang keempat, waktu tinggal di zona pembakaran. Waktu yang cukup diperlukan agar reaksi pembakaran dapat berlangsung sempurna. Waktu tinggal yang terlalu singkat dapat menyebabkan pembakaran tidak lengkap dan emisi CO atau VOCs yang tinggi. Yang berikutnya yaitu teknologi primer atau modifikasi pembakaran. Tujuan teknologi primer adalah untuk mencegah atau meminimalkan pembentukan polutan di sumbernya dengan mengoptimalkan kondisi pembakaran. Pembakaran dengan udara berlebih rendah, yaitu meminimalkan kelebihan udara untuk mengurangi konsentrasi oksigen di zona pembakaran, menekan pembentukan NOx termal. Yang berikutnya, pembakaran bertahap. Membagi pasokan udara atau bahan bakar menjadi beberapa tahap untuk menciptakan zona kaya bahan bakar yang mengurangi NOx. Yang ketiga yaitu pembakaran suhu rendah. Menurunkan suhu api untuk mengurangi emisi NOx termal melalui recirculating gas buang atau desain pembakar khusus. Yang berikutnya yaitu teknologi primer lanjutan. Pembakar ulang atau reburning. Proses ini melibatkan injeksi sejumlah kecil bahan bakar tambahan ke dalam zona di hilir pembakaran utama, menciptakan zona kaya bahan bakar sementara. NOx yang sudah terbentuk bereaksi dengan radikal hidrokarbon untuk diubah kembali menjadi N2. Yang kedua, sirkulasi gas buang atau FGR. Sebagian gas buang dingin disirkulasikan kembali dan dicampur dengan udara pembakaran. Ini mengurangi konsentrasi oksigen dan menurunkan suhu puncak nyala api, secara efektif menekan pembentukan NOx termal. Penggunaan bahan bakar alternatif atau bersih. Gas alam, kandungan sulfur dan nitrogen yang sangat rendah. Biomasa, sumber energi terbarukan yang dapat dianggap netral karbon. Hidrogen, bahan bakar paling bersih dengan produk pembakaran hanya air.
Desain pembakar atau burner design. Desain pembakar modern seperti low NOx burners atau LNB dirancang untuk mengoptimalkan pencampuran bahan bakar dan udara guna mencapai pembakaran yang lebih bertahap. Yang berikutnya teknologi sekunder atau pasca pembakaran. Teknologi sekunder berfokus pada penghilangan polutan dari gas buang setelah proses pembakaran selesai. Pengurangan katalitik selektif atau SCR. Amonia atau urea diinjeksikan ke dalam aliran gas buang dan melewati katalis. Pada permukaan katalis, amonia bereaksi secara selektif dengan NOx untuk mengubahnya menjadi nitrogen molekuler dan uap air. Desulfurisasi gas buang atau FGD. Gas buang disalurkan melalui larutan penyerap yang mengandung alkali seperti batu kapur atau kapur yang bereaksi dengan SO2 membentuk gypsum yang dapat dibuang atau dimanfaatkan. Yang berikutnya presipitator elektrostatik atau ESP. Gas buang dialirkan melalui serangkaian elektroda bertegangan tinggi yang mengionisasi partikel. Partikel yang bermuatan kemudian ditarik ke pelat pengumpul bermuatan berlawanan. Teknologi pengendalian partikulat. Pengumpul siklon atau siklones menggunakan gaya sentrifugal untuk memisahkan partikel padat dari aliran gas. Gas yang mengandung partikel masuk secara tangensial ke dalam silinder menciptakan pusaran. Partikel yang lebih berat terlempar ke dinding dan jatuh ke hopper pengumpul. Yang berikutnya filter kain atau kantong atau fabric filter atau big hoses. Gas buang dilewatkan melalui kantong kain berpori yang bertindak sebagai saringan. Partikel padat tertahan pada permukaan kain sementara gas bersih melewatinya. Filter ini sangat efisien atau lebih dari 99% untuk PM. Scrubber basah atau wet scrubbers. Meskipun sering digunakan untuk SOx, scrubber basah juga efektif dalam menghilangkan partikel. Gas buang dilewatkan melalui semprotan cairan atau bed basah di mana partikel-partikel bertabrakan dan diserap oleh tetesan cairan. Pengendalian CO dan VOCs menggunakan metode oksidasi termal atau afterburners atau oksidasi katalik yang mengubah CO dan VOCs menjadi CO2 dan H2O pada suhu tinggi atau dengan bantuan katalis. Penerapan di pembangkit listrik dan kendaraan. Pembangkit listrik tenaga termal. Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan gas adalah pengguna utama teknologi pengendalian emisi. Mereka sering menggunakan kombinasi LNB, FGR untuk NOx, SCR atau SNCR untuk NOx, FGD basah atau kering untuk SOx, dan ESP atau big hose untuk PM. Mesin pembakaran internal kendaraan. Kendaraan modern dilengkapi dengan konverter katalik 3 arah yang secara umum simultan mengurangi NOx, CO, dan VOCs. Mesin diesel juga dilengkapi dengan filter partikulat diesel atau DPF untuk PM dan sistem SCR atau EGR untuk NOx. Penerapan di industri. Industri semen dan baja. Industri ini menggunakan tungku dan kiln berskala besar yang menghasilkan emisi signifikan. Mereka mengadopsi LNB, FGR, dan SCR untuk NOx, serta backhouse dan ESP untuk PM. Industri semen juga sering menggunakan bahan bakar alternatif seperti limbah. Insenerator limbah. Pembakaran limbah kota atau industri memerlukan kontrol emisi yang sangat ketat karena potensi emisi dioksin, furan, logam berat, dan asam. Insenerator modern menggabungkan desain ruang bakar yang canggih, SCR atau SNCR, FGD, basah, dan big hose atau ESP. Kesimpulannya, yaitu teknologi pembakaran dan pengendalian emisi adalah bidang yang sangat penting dan terus berkembang dalam menghadapi tantangan energi dan lingkungan global. Dengan terus mengembangkan dan menerapkan teknologi primer yang memodifikasi proses pembakaran serta teknologi sekunder
yang membersihkan gas buang dapat mengurangi emisi polutan berbahaya seperti NOx, SOx, PM, CO, dan VOCs secara signifikan. Penggabungan kedua teknologi ini jadi kunci penting dan sudah banyak diterapkan di berbagai sektor, mulai dari pembangkit listrik, kendaraan, industri semen dan baja, sampai insinerator limbah. Ini semua menunjukkan betapa seriusnya upaya kita untuk menyeimbangkan kebutuhan energi dengan keharusan menjaga lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurangnya mohon ditambahkan ke kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.